Halo, selamat siang. Anda menyaksikan informasi bersama saya Damar Restu Nugroho. Hadirnya saya ingin memberitahu informasi terkait pendapat tentang krisis moneter pada tahun 98 pada warga sekitar, terutama Museum Bank Jakarta Pusat. Saya di sini tidak melakukan dengan sendiri, saya bersama rekan saya yang bernama Lingga yang sudah berada di lokasi. Mari kita sambung bagaimana pendapat warga sekitar. Halo semuanya, saya Lingga Pratama Jaya Diwangsa. Saya berada di Museum Bank Indonesia yang terletak di Kota Tua. Di sini saya akan mewawancara orang-orang tentang apa sih yang terjadi pada krisis moneter tahun 98 yang terjadi di Indonesia. Untuk selanjutnya, mari kita tanya orang-orang sekitar. Halo. Halo. Boleh wawancara sebentar, Kak? Boleh. Siapa namanya? Dengan area di sini. Apa sih yang terjadi pada dampak untuk krisis moneter tahun 98 di ekonomi Indonesia? Oke, jadi krisis moneter yang pernah terjadi di Indonesia itu pada tahun 97 sampai 98. Itu ditandai dengan merosotnya seni-seni perekonomian yang termasuk di dalam nilai tukar rupiah yang jatuh ke dalam nilai dolar ya. Jadi inflasi ini itu sebenarnya dampak dari terjadinya ekonomi yang berkepanjangan yang melanda suatu negara ini. Oke, terima kasih Kak untuk wawancaranya. Oke, selanjutnya kita setelah mendengar wawancara dari Arya, bagaimana kita sekarang, apa sih penyebab dari dampak krisis ekonomi tahun 98 yang terjadi di Indonesia itu apa? Untuk selanjutnya mari kita wawancarai orang di sekitar. Halo Kak, boleh wawancara? Boleh. Sebelumnya namanya siapa? Saya namanya Nurul. Saya namanya Iko. Saya mau tanya nih, apa sih yang terjadi pada penyebab krisis moneter tahun 98 yang terjadi di Indonesia ini? Jadi penyebab krisis moneter itu di Indonesia pada dasarnya berawal dari krisis Asia yang terjadi di Thailand. Krisis tersebut ditandai dengan terpuruknya yang disebabkan oleh keputusan pemerintah Thailand untuk menerapkan kebijaksanaan sistem mengembang terhadap nilai tukar uang baht terhadap dolar Amerika. Kemudian para investor baik dari Asia Tenggara maupun dari negara-negara lain mulai menarik investasi dari kawasan Malaysia, Singapura, Indonesia, dan Filipina. Untuk mengamankan aset-asetnya, dampaknya sangat jelas, yaitu nilai tukar mata uang negara-negara ini merosot. Pada gilirannya menyebabkan utang semakin membengkak. Oke, terima kasih untuk wawancaranya. Iya. Oke, setelah tadi kita mendengarkan apa yang penyebab dari krisis moneter 98, selanjutnya kita tentang nyari apa sih dampaknya dari itu semua yang menyebabkan hingga ekonomi Indonesia merosot itu. Untuk selanjutnya penyebab, mari kita tanyai apa itu penyebab orang-orang sekitar. Sebentar, halo Kak, boleh minta waktunya untuk wawancara? Boleh. Oke. Ya, kenapa? Saya mau tanya tentang penyebab apa sih yang terjadi di Indonesia, dampaknya dari krisis moneter 98 itu apa? Oh, dampak dari krisis moneter tahun 1998 ya? Ya itu ya. Jadi contoh-contoh dampaknya itu yang pertama adanya kelangkaan tuh karena barang-barang yang sulit didapat karena harganya itu udah ngelunjak tinggi. Yang kedua itu sering terjadi demokrasi karena harga-harga barang itu yang melunjak tinggi terus. Dan yang ketiga itu adanya kurang kehilangan rasa percaya kepada investor. Jadi investor-investor lain itu yang asing dia jadi nggak mau tuh investasi barangnya ke Indonesia karena nilai rupiah yang terus turun. Dah itu aja ya. Oke. Sebelum nama siapa namanya? Nama saya Rahmat Kurniawan. Oke, terima kasih Kak Rahmat Iya. wawancaranya. Oke, sekian dari saya Lingga Pratama untuk wawancara dari moneter 98 terhadap orang-orang sekitar. Sekian dari saya Lingga Pratama Jaya Diwangsa. Sekarang saya kembalikan kepada Damar Restu Nugroho. Ya, terima kasih Lingga. Itulah bagaimana pendapat warga sekitar tentang krisis moneter pada tahun 98. Saya Damar Restu Nugroho, izin pamit undur diri.